Hai, what's up guys, bertemu kembali dengan saya. Nggak tahu Immanuel siapa. Raskadio. Yes, Immanuel Raskadio. Kita akan berjalan ke dalam bis ya. Yes. Gak apa-apa lah. Go time lapse. Ngapain tablet ini? Akan menuju ke Candi Sambisari ya. Padat ya. Hai guys, jadi hari ini kita sudah berada di Desa Brongkol. Ada kegiatan living, Ada mau jalan sehat, dan kegiatan jalan sehat bagi kelas 11 dan warga-warga di sini. Nah, kita mau ke bazar-bazarnya ini. Selamat pagi, boleh. Selamat datang semuanya, selamat pagi. Main ngobrol soal. Mulai, kita pengen teman-teman ikut dong jargon kita. Wow, di belakang semua ya, luar biasa. Dari konsep sampai dengan Oke guys, jadi kita udah ada di bazar-bazarnya ini. Ada Yes. bazar apa saja Bang Demler? Jagung. Ada apa lagi tuh? Oh iya, kita belum perkenalan diri ya. Nama aku Immanuel lebih banyak, absen 15. Ini ada. Saya Demler Yanto dari kelas XE2 absen 6. Nah, ini juga ada anggota lain. Halo, aku Avel. Ini juga ada Mas Dikson lagi makan. Malain Billy dong. Saya Dikson Yanto absen 8 dari kelas XE2. Mantap. Ini juga ada. Kalau aku Immanuel Raskadio Timit Putra absen 16 XE2. Kita ke bazar pertama dulu. Halo Ibu. Jualan apa Bu? Ini mata utuna. Tahu tuna. Kaki naga. Dari rumah. Kaki naga. Nah, ini apa? Udah nih lah. Satunya berapa? 20.000. Berapa? Dari nila ini. Dari Nila. Nila. Jadi makanan dari warga desa ini punya keunikan sendiri, yaitu berasal dari ikan. Karena di sini juga dekat dengan peternakan ikan. Lalu kita ke salah satu warga desa dulu untuk mempertanyakan beberapa hal. Oke, kita menuju ke salah satu warga desa untuk menanyakan beberapa hal. Apa manfaat dari kegiatan live-in ini di Desa Brongkol? Untuk warganya atau Untuk warganya? untuk warganya mungkin ya kita bisa berinteraksi sama orang luar. Untuk mungkin apalagi anak muda, mungkin kalau warga Brongkol kan masih desa, itu pemikirannya kan masih agak jadul ya, masih mungkin dari sekolahan desa itu juga bisa menerapkan modernisasinya ke musim ini. Nah, jadi kata ibu tadi, kegiatan Live-in SMA Bosa bisa meningkatkan modernisasi yang ada di Dusun Brongkol ini. Jadi sangat bermanfaat ya. Selama Ibu berjualan itu apa saja tantangan yang Ibu alami untuk mengembangkan desa wisata ini? Ya kurang, ya mungkin apa ya, promosinya yang kurang, jadi baru sebatas hanya berdasar pesanan sama warga yang misalnya ada kegiatan kemudian pesan ke kami, baru sebatas itu. Jadi kami belum bisa membuat terobosan misal ke pusat oleh-oleh, itu yang pengen kami lakukan itu ya, pengen buat terobosan masuk ke pusat oleh-oleh gitu biar lebih berkembang, tapi belum bisa kita lakukan. Jadi kurang promosi aja ya Bu? Kayaknya iya sih Mbak. Ya. Makasih ya Bu. teman kelas 11 dan juga warga. Kita hari Halo Kak. Rujaknya berapa Kak? Gimana? Rujaknya berapa? Apanya? Rujaknya berapa? Ini lote. Ya, bodo amat namanya rujak. Ini lotesnya 5.000. 5.000-an. Saya tanya dong Kak. Apa? Tantangan menyiapkan kegiatan ini apa Kak? Gimana? Tantangan menyiapkan kegiatan ini. Tantangan mempersiapkan. Oh, tantangan. Ya. Tantangannya kita harus pagi-pagi ya ke pasar. Terus kita harus menyiapkan ini semua dengan cepat karena ternyata kelas 10 datangnya cepat. Jadi kita harus buru-buru gitu. Oke, makasih Kak. Oh. Mas Raska, kita ada di mana Mas Raska?
Di Candi Prambanan, Candi Pelausan. Yes. Pelausan. Ngapain Mas? Belum tahu kita ngapain. Itu ada Mas Bimo ya kawan-kawan. Mas Bimo. Mas Bimo. Mas Bimo. Bim. Ada orang privat guys. Di sini ada orang privat guys. Jadi kata Delember ini terbuat dari atom batu. Jelaskan Mas Delember, kamu kan ahli fisika Mas Delember. Itu kimia, Bang. Iya sih. Ya maaf sih. Kalau Mas Dikson. Terima kasih Mas Dikson. Kita di mana Mas Dikson? Di candi. Tadi apa Mas Dikson? Kurang tahu. Nice. The picture of thousand sunsets. Tiga sesi tadi ya. Karena sejarah dulu ya. Ya sejarahnya. Ya sejarah Pak. Itu kan dari stupa ya itu namanya. Paham belum? Borobudur ya. Yang bulat itu tadi itu loh. Paham belum? Ya. Itu namanya stupa ya. Yang satu itu loh Bang. Tumbal Walah. ya. Betul ya. Ini simbol Prambanan. Jadi ada dua orang meningkah tadi, Rakep Ikatan Beragama Hindu dari Prambanan ya. Terus akhirnya mendirikan Candi Pelausan ini. Ada dua simbol stupa Buddha, perwara Hindu, dua agama jadi satu. Ya udah ada hubungan antara ini sama Borobudur itu udah saling terkait, bahkan dua agama menjadi satu. Paham ya? Paham ya? Itu Rakep Ikatan Beragama Hindu, Pramudawardhani beragama Buddha. Terjadilah jadi satu itu. Ini diperkirakan abad pertengahan 9. Ya, dibangun tadi pertengahan abad 9. Nah, itu di antara di sini ada dua bangunan besar ya. Induk namanya tadi induk, itu ada dua ya. Nah, nanti kalau digali itu sama persis kembar. Bentuk ukuran sama, tadi kembar. Tapi kalau diamati reliefnya nanti, fungsinya untuk ibadah laki-laki untuk perempuan. Paham ya tadi adik-adik, paham ya? Nah, tadi induk tadi, dikelilingi perwara tadi, Hindu tadi, jumlahnya 58. Ya, jumlahnya perwara keliling tadi 58. Terus setupanya Buddha kan 2 deret. 2 kalinya berapa? 116 ya. Jadi jumlah total induk tadi induknya ada 2. Terus perwaranya ada 58, setupanya Buddha ada 116. Bangunan tadi. Paham ya adik-adik ya? Paham ya? Tuh nanti di sebelah sana ada mandapa pendopo. Joglo ya gambarnya tadi. Atar tadi loh, menurut atar. Tapi ada rumah joglonya. Itu nanti di sana itu dikelilingi stupa Buddha 58 juga. Paham ya? Terus nanti yang Pelausan Kidul sana itu satu kompleks dulu. Itu ada tadi mandapa tadi juga dikelilingi stupa Buddha sama perwara tadi. Ya? Itu dalam proses, itu yang ditemukan baru 48, kemungkinan juga 58 sama sana tadi sama. Ya, karena dalam proses ya. Paham belum tadi? Nah, nanti kalau dicermati tadi kan ada 2 induk, 2 kembar ya. Itu nanti gambaran tadi, sejarah tadi udah paham belum tadi? Sudah. Sudah ya, paham ya? Nah, Paham. sekarang saya tentang ajaran relief ajarannya apa? Coba. Semua manusia ini ingin tahu Tuhan ya? Ya. Betul nggak? Betul. Nabi pun ingin tahu Tuhan ya? Betul. Betul ya? Betul. Nah, nanti digambarkan Tuhan itu seperti apa, nanti digambarkan dia udah dikenalkan. Paham ya adik-adik ya? Nanti sama nggak ya? Nanti di dinding di luar tadi, reliefnya ada pohon sama air. Pohon kan kehidupan, air itu sumber, Tuhan itu sumber kehidupan, setuju nggak? Siapa yang kayak setuju boleh? Tuhan itu sumber kehidupan loh. Paham ya? Nah, kok tadi simbolnya pohon ya? Kalau dicermati secara detail secara agama nanti, gambaran Tuhan itu sama enggak ya? Simbolnya tadi kan pohon. Untuk orang Buddha simbolnya kan pohon ya. Betul enggak? Orang Hindu pohon Kalpataru pohon juga ya. Betul enggak? Orang Nasrani pohon Natal pohon juga ya. Ya. Sekarang terakhir di Islam ya, Islam kan terakhir ya.
Tadi kan intinya sumber sama pohon. Nanti dicermati di surat Yasin 80 sama enggak. Tadi kan intinya sumber sama pohon ya. Nanti di Islam tadi bunyinya Tuhan. Betul ya Mas? Yang menghidupkan air ya, betul ya? Betul. Yang menghidupkan api dari kayu yang hijau. Kayu yang hijau bukan? Betul. Semua agama pohon ya Mas, gambaran tadi ya. Betul. Tuhan itu satu ya. Ya. Kitab itu kalau masih lurus sama ya. Ya, betul. Betul nggak? Betul. Jadi Tuhan itu simbolnya pohon tadi, ilmiah ya, ilmiah tadi. Betul. Ilmiahnya ya. Tadi kan semua agama pohon ya. Betul. Gambaran tadi semua makhluk hidup bahkan makhluk mati Mas. Nanti Pohon. kalau ada pohon mati nggak? Betul. Manusia kalau ada pohon mati nggak? Iya, betul. Mati nggak? Betul. Karena apa Mas? Umur. Umur. Karena apa boleh? Coba karena apa? Itu digambarkan dua oksigen Mas. Ya, ilmiah kan oksigen dah. Ya betul nggak? Betul. Oksigen tadi manusia kalau nggak ada mati ya, betul nggak? Betul. Betul nggak? Nah, oksigen tadi coba contoh aja makhluk mati ya Mas. Siapa yang punya mobil atau sepeda motor? Kalau nggak oksigen mati nggak? Mati nggak kalau ada oksigen? Mobil kan tutup pakai knalpot atau karburasi kan mati loh. Mati. Ya, kalau nggak ada oksigen mati ya. Mati. Benda mati ya. Mati, Mas. Ikan kalau ada oksigen mati nggak? Mati. Mati ya. Terus api itu kalau ditutup pakai gelas Mas, api terbaik itu tadi. Ya paham ya tadi ya? Ya Tuhan tadi ya. Nah, oksigen kan ada ya. Ada. Tuhan itu ada betul nggak? Ada dong. Ada. Pasti. Oksigen itu kan zat yang tidak zat, Tuhan itu zat yang tidak zat. Sama nggak? Sama. Oh, Tuhan itu sumber kehidupan. Betul. Ada zat yang tidak zat ya. Setuju. Paham. Ya, sudah dikenalkan sama ya Mas. Gambaran Tuhan itu sama tadi ya. Sejak dulu sampai sekarang tadi Tuhan itu sumber kehidupan satu Mas. Amin. Paham tak tadi ya? Paham. Boleh. Nanti tadi. Nah nanti itu ilmiahnya tadi itu. Coba ntar ya. Coba cerita relief itu saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan di sana sama jalan ya. Ya. Ya Pak, Atau di sini. sambil jalan Pak, sambil jalan. Sambil jalan. Nah, gambar nanti Pak. Ini kan abad tengah 9 tadi ya. Udah bisa baca tulis ya. Ya, udah Ya. bisa baca tulis ya Pak. Bisa. Sudah mengenal Mbak baca tulis tadi di sini. Ini kalau diamati nama-nama penyumbang atau pewakaf Mbak. Ya, jadi tempat ibadah itu milik umum bukan milik pribadi. Ya, termasuk gereja, masjid, pura itu kan milik umum bukan milik pribadi. Setuju. Ya, sejak dulu tadi itu ya Mas. Ya paham loh Bang. Paham. Coba kalau dihitung susunan batu tadi sambil ya, kita bikin ya. Nanti ini 8 ya Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti yang besar boleh dihitung. Ini kan pendek. Ya. Nanti yang besar boleh dihitung sama enggak? 8 juga, Pak. 8 juga. Waktu. Nanti termasuk di Borobudur, di Prambanan, di Kalang, bahkan nanti di Dieng, di Karanganyar. 8 tingkatan. 8 tingkat ya Mas. Coba ini saya hitung yang tinggi boleh. Contohnya yang tinggi. Ini kan tinggi ya Mas, betul ya? Betul. Ya, betul. Tuh, ini namanya tubuh ya. Dari sini sampai ke situ dihitung 1 ya. Oh ya. Ini pasar 1 ya. Ya. 2 dupal, patma, buletan, tubuh ya Mas. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8. Sama enggak? Sama. Sama. Ya? Jadi teknik bikin candi itu sebenarnya nanti sama saja. Gambaran tadi sistem bangun candi itu nanti dimanapun sama. Betul. Nanti dibuktikan di yang tinggi ya. Boleh. Nah, masa sama. Ayo. 8. 8 ya? Oh, iya. Sama ya, betul ya? Masih kan pendek, ini kecil, besar. Sama enggak? Sama. 8 ya? Coba arti Tuhan tadi, boleh. Tuhan. Yang main dengan pohon Tuhan. Aduh. Ya, udah dikenalkan tadi ya. Dah. Paham lo berarti? Paham. Paham, paham, Sama paham. ya? Sama. Tuhan satu ya? Satu. Sekarang cerita surga. Atau nirwana ya. Aduh. Ini kan gambaran nirwana surga boleh. Diamati Mas. Ini kan orang-orang berjoget, menari, bergoyang, berselfie, bersenang-senang. Gambaran dari nirwana surga itu bersenang-senang ya? Ya. Betul nggak? Betul. Betul ya? Setuju. Nanti ditemani perempuan-perempuan bidadari-bidadari tadi. Anjir. Cantik ya Mas? Boleh. Boleh ya? Paham belum?
Nanti surga itu yang dibawa bunga amal soleh kebaikan mas. Orang tua beramal soleh berbuat baik. Paham ya? Paham. Nanti di surga berpegang pada lonceng itu agama. Ciri orang baik punya agama. Agama silahkan. Ya? Ini maaf karena saya muslim ya. Oke mas. Sedikit saya gambarkan. Oke, nggak apa-apa mas. Walaupun saya muslim ya. Tapi kalau nanti ditanya orang Islam ditanya, orang Yahudi Nasrani diterima enggak? Bilang gitu aja. Tapi nanti diamati di Al-Baqarah 62. Bunyinya gini diamati ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya kan semua umat sampai akhir, sampai awal sampai akhir. Betul ya, paham ya? Ya, dijelaskan. Baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, Sabiin, dia beriman tadi percaya neraka surga tadi ya. Terus dia melakukan ajaran dengan lurus, janganlah takut loh. Siapa bilang orang Nasrani Yahudi nggak diterima? Tapi ada tanda lurus tadi, gambaran tadi. Islam pun kalau nggak lurus nggak diterima mas. Betul. Ya, jadi ciri orang baik punya agama silahkan. Paham ya tadi ya? Paham. Nah, nanti gambaran surga tadi seperti itu. Coba mbak, foto. Kamera mbak, udah. Nah, gambaran surga mas. Surganya seperti ini aja tuh. Udah, gitu aja. Udah, mas geser dulu mas. Oke mas. Mas jangan gerak ya. Mbak kan di sini. Mas sepatu mas. Diam. Enggak apa-apa mas. Adik-adik tahu sanggul tusuk konde enggak? Nggak tahu pak. Sanggul tusuk konde. Apa tuh? Ada tak mbak? Sanggul tusuk konde. Boten. Oh iya. Tahu tak? Tahu ya? Nah, tusuk konde kan di atas ya mbak? Tuhan itu. Oh, tusuk konde. Betul nggak? Betul. Ya? Tadi pohon tadi yang berian kehidupan. Tuhan itu di atas segalanya. Mas, rumahnya mana? Saya di Jambi pak, Jambi. Nah, kalau ada orang meninggal dipayungi nggak? Nggak tahu. Saya tahu, tapi ada itu mbak, orang meninggal dipayungi ya? Ya ada. Punya ajaran itu Tuhan itu yang berikan pengayom. Loh, minta kepada yang berikan pengayom kan Tuhan tadi ya? Bukan kepada siapa, tapi nanti Tuhan akhirnya pak. Paham belum? Ntar, mbak, kalau ke kuburan kan bunga nggak? Ya? Ya? Loh, itu bunga itu amal soleh mbak, doakan mbak, bukan bunganya tadi. Adat Hindu juga. Nah, adat-adat Hindu yang masih sampai sekarang tadi mas, gambaran tadi. Paham belum? Ya? Jadi itu adat-adat Hindu. Paham belum? Paham. Nggak boleh sombong tadi ya. gambaran aja. Jangan dicari itu ya mas tadi. Itu ilmiahnya nanti di situ. Nah, nanti gambaran itu ini dulu udah 2 lantai mas. Udah mengenal 2 lantai. Nanti di dalam itu ada seperti tangga nanti. Berarti dulu abad pertama saya sudah mengenal 2 lantai. Termasuk ilmiah tadi ya mas. Betul ya? Sampai sekarang pun udah masih gitu tuh. Ada yang nggak setuju tadi cerita tadi. Neraka sakitnya seperti tadi. Nanti mas itu dibebani candi tadi mas. Sakitnya. Kuat nggak? Nggak dong mas. Nah, supaya nggak kuat tadi, nggak di neraka, harus punya agama. Agama silahkan. Paham ya Dik? Paham ya? Paham. Nah, gambaran tadi itu arah-arah tadi. Mau masuk boleh? Boleh. Neraka seperti ini mas. Coba orang itu dibebani 100 ton candi tadi loh mas. Oke. Paham belum? Ini tinggi ya? Ya. Betul ya? Ya. Berdoa itu kan mau ampun ya? Ya. Tuhan itu payung tadi. Nah, coba ini. Ya biasa selalu hamnya ya. Nah, sudah renovasi tahun. Ini tahun 1960 renovasi. Keren. Hebat sih, seru banget. Tadinya banyak sama banyak maknanya juga. Gitu doang. Siapa sih lu? Jadi kita harus cari pelawasan dan di sana ya dijelaskan tentang gabungan antara agama Hindu dan agama Buddha, tentang agama Tuhan dan surga neraka. Kita akan satu lagi ke destinasi selanjutnya. Kita sekarang di mana Mas Domlur? Kita lagi ada di Candi Sambisari. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Kamu siapa? Bukan kelompokmu Saya kamu? bukan kelompoknya, tapi saya membantu loh. Oh makasih ya. Saya di Candi Sambisari bersama. Kita akan masuk ke dalam candinya. Emang boleh? Ya emang ini nggak bisa masuk. Harus masuk Pak. Pasca, tadi isinya apa? Isinya batu. Kata dia makam tadi, sumpah.
Oh, yang sana mata, yang sana mata. Oke Pak, selamat siang. Sekarang saya dengan Bapak siapa? Nama saya Mas Dwi, Bapak Dwi. Nah, oke Pak. Pertanyaan pertama dari saya, apa fungsi candi pada masa lalu? Untuk fungsinya sendiri, ini candi buat sembahyang, beribadah umat Hindu dulunya. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Oke, bagaimana posisi geografis candi ini mempengaruhi perannya di masa lalu? Kalau untuk posisi geografinya, untuk pengaruhnya tidak ada. Kalau untuk letaknya dulu kok bisa di bawah, itu karena ada istilahnya dari gunung berapi, lahar gunung Merapi yang menerjang di bagian tenggara, dan rata-rata candi yang ada di tenggara gunung Merapi itu terhubung ke bawah. Itu simpelnya kayak gitu kan. Apa elemen arsitektur yang paling menarik tentang candi ini? Dan apa maknanya? Kalau untuk elemennya sendiri itu ada sulur gelung yang ada di atas itu, dia berfungsi sebagai kegotong royangan kita. Jadi kita untuk mempererat gotong royangan ada di sini. Cuma itu. Ya, terus ada ini Pak, bagaimana ukiran atau relief dalam candi menceritakan kisah di masa lalu? Kalau untuk ukiran, untuk cerita ukiran itu tidak ada Kak. Adanya cuma suluran dan kegotong royangan itu tadi. Kalau untuk relief arca itu ada Nandi, ada Agastya, ada terus mana itu yang gajah itu Agastya, itu ada di sana Pak. Dan yang di bilik utama itu ada Lingga Joni yang identik dengan Hindu Siwa. Oke Pak, kira-kira bahan apa saja yang digunakan untuk membangun candi Sambisari ini? Ini bahannya dari batu andesit, jadi batu dari batu gunung berapi, dan ada batu putih yang kebanyakan ada di pinggir pagar itu batu putih semua. Terus Pak, apa potensi atau manfaat yang dihasilkan dari candi ini Pak? Potensi buat apa itu Kak? Kalau untuk buat kita itu ada banyak edukasi yang ada di candi, khususnya bagi para pelajar, para mahasiswa, sekolah dan sebagainya, itu banyak manfaatnya. Jadi lebih edukasi ya, lebih edukasi. Kalau untuk fungsi yang buat kalangan umum itu cuma berwisata dan tempat untuk ya buat nongkrong itu kenapa biar tidak penat di situ. Kalau lebih efisiennya ke edukasinya banyak. Nah Pak, kan sekarang udah beda zaman ya dari pas itu. Nah, apa tantangan utama dalam melestarikan candi Sambisari ini Pak? Bagaimana teknologi modern dapat digunakan untuk menjaga kelestarian candi? Kalau untuk tantangannya kan kita lebih bukan untuk ya, untuk tantangannya kita cuma berkurangnya pegawai sebenarnya. Soalnya kan dari kita itu kan belum ada tambahan ke situ, ke SDM lah istilahnya. Kita banyak yang purna bakti itu banyak sekali, dan kurang ke tambahan SDM-nya sih sebenarnya di situ. Kalau untuk tantangan yang lebih ekstrimnya saya kira tidak ada. Oke Pak, sekarang yang terakhir, bagaimana pengalaman Bapak selama di sini, selama bekerja di sini? Kalau pengalaman saya cukup senang bisa merawat sebuah karya dari nenek moyang kita, bahwasanya adalah karya nenek moyang kita untuk anak cucu bangsa kita, dan mencoba untuk melestarikan kebudayaan. Jadi Bapak sabar ya dengan cara Bapak melestarikan budaya. Iya. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak. Jadi gimana pengalaman kalian di sini? Asik nggak? Asik sih banget. Kita bisa melihat sejarah dari masa lalu. Woi, candi belakang lah. Gak apa-apa, kan aku asik banget pokoknya di beberapa candi yang kita datengin sih. Ya meskipun ada kekurangannya yaitu panas ya, cuma Panas banget, sumpah panas banget. kelebihannya tuh mendapatkan sejarah-sejarah sih, sejarah-sejarah pembangunan dan unsur-unsurnya sih. Ya, bisa dibilang sekian lah dari
vlog kita. Habis ini kita ke tempat makan dan pulang ke rumah. Selesai.